Tetap berdiri, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang penuh dengan kasih, tapi juga penuh dengan keadilan. Kami sadar, kami ada sampai sejauh ini tidak mungkin kalau bukan anugerah-Mu. Tentang itulah kami berterima kasih. Setidaknya sepanjang seminggu yang telah lewat, Engkau tidak meninggalkan kami. Kau izinkan kami melihat kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Tapi juga dikala kami menghadapi kesulitan-kesulitan, kami tahu satu hal, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau terus mengokohkan kami, meneguhkan iman dan pengharapan kami. Itulah yang memungkinkan kami ada sampai sejauh ini. Tentang itulah juga kami berterima kasih. Meski bersamaan dengan itu kami juga sadar Bapa, tidak ada dari kami yang tidak berdosa. Sebab Engkau telah mengatakan dalam firman-Mu, barang siapa berkata dia tidak berdosa, dia menipu dirinya sendiri dan tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Tetapi Engkau Tuhan juga memberitahu kami, barang siapa dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, maka Allah sudi memberi pengampunan, sehingga Engkau menjanjikan pelepasan kami dari dosa, penghapusan atas dosa-dosa kami. Dan Engkau menjanjikan kesalahan kami tak Kau ingat lagi. Tuhan, itulah yang kami harapkan. Sebab tidak ada jasa yang boleh kami tawarkan untuk kemudian mengharap Engkau berbelas kasih mengampuni dosa kami. Kalau sekiranya Engkau sudi mengampuni kami, itu terjadi karena Engkau setia pada janji-janji-Mu. Ampuni kami, hapuskan segala dosa kami, bersihkan seantero hidup kami dari ketidaklayakan untuk terus hidup sebagai anak-anak-Mu. Kembalikanlah kami kepada rancangan semula Engkau mencipta kami. Beri visi baru dalam kehidupan kami. Beri kami gairah untuk selalu mau menjalankan kehendak-Mu di sepanjang waktu yang Tuhan izinkan, dalam setiap bidang kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani dan berjuang di dalamnya. Kami akan membaca Alkitab sebagai firman-Mu yang suci dan satu-satunya firman-Mu yang kekal. Tapi juga kami sadar betapa terbatasnya kami untuk mengertinya, apalagi menjalankannya. Tentang itulah juga kami datang memohon, beri kami hikmat-Mu. Tolonglah kami mengerti firman, dan beri kami kemampuan untuk menjalankan kebenaran-kebenaran firman itu dalam segala aspek kehidupan kami. Bapa, dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam perantaraan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca satu bagian Alkitab yang saya percaya sebenarnya bagian ini sudah sangat populer di antara kita. Yang ada Alkitab boleh dibuka, yang ada Alkitab boleh juga dibuka. Saya kira meskipun di tempat-tempat lain saya sebenarnya sangat tidak menganjurkan, tapi sudahlah, dalam kondisi yang seperti ini, saya kira orang juga mesti bersyukur bahwa Tuhan menolong kita dengan teknologi, kita boleh tetap dekat dengan firman Tuhan. Kita membaca satu bagian Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6. Kita akan membaca mulai ayat 5 sampai ayat 13. Sekali lagi, Injil Matius pasal 6. Matius 6 ayat 5 sampai ayat 13. Bacaan ini sebenarnya sudah sangat populer di antara kita, tapi mari kita dengan rendah hati mau belajar lagi firman Tuhan di pagi ini. Sekali lagi, Matius 6 ayat 5 sampai ayat 13 ditulis begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu,
Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang sudah biasa kita lakukan belum tentu kita melakukannya dengan benar. Sekali lagi, sesuatu yang sudah biasa kita lakukan belum tentu kita melakukannya dengan benar. Sangat mungkin kita salah paling kurang dalam dua hal. Satu, salah dalam hal motivasi. Yang kedua, salah dalam hal konsepsi. Demikian juga sebenarnya dengan berdoa. Saya yakin tidak ada dari kita yang menyebut diri orang Kristen yang tidak pernah berdoa. Tapi ketika kita mempelajari bagian ini beberapa menit ke depan, saya berusaha menggunakan waktu ini secara efektif. Karena kita juga dituntut dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka sebenarnya juga doa Bapa kami ini disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri untuk mengkoreksi dua hal tadi. Satu, mengkoreksi motivasi yang salah dalam hal berdoa. Dan yang kedua, mengkoreksi konsepsi yang salah tentang doa. Apa itu? Mari perhatikan di ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Saya pernah tidak pikir kalimat itu? Berdoa seperti orang munafik. Kita waktu baca ini kadang-kadang terkejut. Ada orang berdoa, mari Yesus bilang munafik dia. Ada orang munafik malah berdoa. Pernah nggak pikir ini? Jangan berdoa seperti orang munafik. Apa munafiknya? Apa indikatornya doa bisa menjadi sesuatu yang Tuhan nilai munafik ini doa? Ayat ini bilang apa? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Sampai sini terang tahan dulu. Mereka suka berdoa. Apa yang salah dengan suka berdoa? Ternyata saudara, yang mereka sukai bukan doanya. Tapi di sini dikatakan mereka suka berdoa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan. Orang tanya lagi, memangnya salahkah berdiri dalam rumah ibadat untuk berdoa dan pada tikungan jalan untuk berdoa? Kalau berdoa dalam rumah ibadah soalnya boleh, tidak ada pendeta mau berdoa di gereja. Penatua Syamas, pelayan khusus, hamba-hamba Tuhan gembala. Siapa tuh mau berdoa dalam rumah ibadah? Ini bukan tentang tempat. Dulu waktu kita masih pelayanan di Luan, satu waktu kadang-kadang orang ikut pelayanan di SKPD, ada saat-saat tertentu bupati yang lama, ibu ajak orang, mari orang pergi berdoa di tempat-tempat tertentu yang kadang-kadang rawan. Dulu kan orang tahu tuh orang Tondano model kan tidak bakal lain, tidak asik. Jadi iya tuh dulu, sekarang soalnya enggak kan, so banyak yang bertobat kan. Mark Dever bilang, selama masyarakat tidak hidup di bawah Injil, selama itu akan terjadi kekacauan. Hanya Injil yang bisa mengubah masyarakat. Amin. Jadi orang kadang-kadang jam-jam tengah malam pergi berdoa di tempat-tempat tertentu. Kadang di tikungan jalan. Salah enggak? Nyanda.
Tapi yang Yesus mau koreksi, motivasimu apa? Bukan tentang doanya yang mereka suka, bukan tentang tempat yang Yesus persoalkan, tapi motivasi. Apa di sini dibilang? Supaya mereka dilihat orang. Nah, itu tuh perkara. Supaya mereka dilihat orang. Ternyata motivasi mereka berdoa, hal-hal yang kelihatan begitu rohani, ternyata ini bukan tentang membangun hubungan pendoa dengan Tuhan, tapi ini soal bagaimana dia mempersepsikan diri sebagai orang yang begitu rohani di hadapan sesama manusia. Tentang ini saudara tahu, dulu kote, mungkin sampai sekarang, orang-orang Yahudi itu dalam peraturan agama Yahudi memang sudah ada jam-jam doa setiap hari, berapa kali berdoa, dan itu harus dilakukan di jam yang sama. Mirip dengan orang saudara-saudara yang Muslim tentang doa 5 waktu, bukan? Tapi yang memulai itu orang Yahudi. Ada yang aneh orang Yahudi Jabeking. Antara lain apa Bapak Ibu? Misalnya, dorang so tahu dalam satu hari itu misalnya 3 kali berdoa, misalnya jam 9, jam 11, lalu jam 3. Dorang kadang-kadang setting, misalnya di jam 9 itu kita pas ada di pasar. Sehingga waktu dia di pasar, pas dia pilih jam 9, maka dalam kerumunan banyak orang pun dia harus menjalankan kegiatan keagamaan. Bahkan ada aturan waktu itu, kalau ada orang Yahudi yang sedang berdoa dimanapun, raja pun tidak boleh interupsi. Demikian ketatnya peraturan itu. Tapi ternyata yang dorang pemotivasi itulah yang Yesus koreksi. Kamu berdoa sebenarnya maksudmu supaya kamu dilihat orang, mendapat pujian orang. Tapi mari Bapak Ibu orang pikir, bukankah kadang-kadang juga orang seperti itu? Hal-hal yang kita lakukan kelihatan begitu rohani, tapi sebenarnya motivasi di balik semua tindakan-tindakan yang bersifat rohani itu adalah supaya kita mendapatkan sanjungan, supaya kita mendapatkan pujian orang. Matthew Henry ketika menafsir ini, dia bilang begini, hal-hal yang kelihatan rohani kita lakukan tapi motivasinya untuk mendapatkan pujian orang, maka ini disebut kesalehan yang munafik. Wah, mengejutkan dan mengerikan sekali. Bagaimana dengan kehidupan kita? Matthew Henry kadang-kadang waktu membacain dia memperlebar penafsirannya, pemaknaannya bukan hanya tentang doa, tapi segala sesuatu tindakan yang kadang-kadang bersifat rohani. Kalau kita lakukan itu motivasinya hanya untuk supaya kita mendapat pujian orang, maka Yesus bilang kau munafik. Contoh lain Bapak Ibu, contoh lain. Ada ini ibu-ibu, karena dia baru dapat terima doi banyak, ya kasih sana persembahan di gereja. Camas, baca akang kuat tu derma persembahan syukur. Ibu kiapa Andre ndak tulis nama? Sudah jo, tak malu, sama periksa. 5 juta ini kiapa ndak tulis nama? Sudah tulis jo sana situ NN, no name. Kiapa ndak tulis? Tak malu. Oke. Jadi pas warta jemaat Syamas baca. Masuk persembahan 5 juta dari NN untuk pembangunan gereja. Baku bisa itu jemaat. Sabawana tuh NN itu. Sabawana. Sabawana Ci. Kom dia kore dia Birman sebelah. Kita ya itu. Jadi siapa ndak tulis jo dari tadi? Sepanjang jalan pulang gereja, orang bercerita karena kadang kotek di gereja itu berpersembahan 5 juta. Sepanjang jalan orang bertanya, siapa nak citu dah bahadir 5 juta tadi cuma ada tulis NN. Kondia kore kita ya itu, tak kok malu. Jadi sepanjang jalan dia bilang kita ya itu, kita ya itu. Sama sebenarnya begitu kan? Munafik.
Jadi bagaimana? Tulis, Jo. Yang penting motivasimu benar. Amin. Peduli amat orang mau bilang apa. Tapi itu contoh-contoh bagaimana hal-hal yang kelihatan begitu rohani, tapi motivasinya sebenarnya bukan tentang dia dan Tuhan. Tapi bagaimana dia mempersepsikan diri, ini orang begitu saleh. Itu yang Tuhan kritik. Yang kedua, yang Yesus koreksi tentang konsepsi berdoa. Apa di sini dikatakan, saudara? Tapi sebelum itu ayat 6 bagus kita baca. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya coba baca hati-hati tuh ayat itu. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi, maka Bapamu yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Kalau nggak mau berdoa, masuk di kamar, tutup pintu, karena Bapamu yang tersembunyi, yang melihat engkau yang ada di tempat tersembunyi, akan membalas kepadamu. Nggak usah publikasi, tapi bukan tentang itu. Ini soal motivasi. Jadi di sini saya menemukan rahasia berdoa. Mau tahu rahasia berdoa? Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Tangkap tapi maksud. Nggak usah pamer. Nggak usah pamer. Sekali lagi, ini bukan soal tempat, bukan soal metode, tapi soal motivasi yang harus terus dikoreksi. Segala sesuatu ini akan berdampak pada dalam kerja-kerja kita. Kalau motivasi kita bukan tentang memuliakan Tuhan, mungkin Tuhan goyang-goyang kepala, nyala engkau. Mari kita mulai mengkoreksi cara berpikir kita, motivasi kita. Tapi yang kedua yang Yesus koreksi adalah soal konsepsi dari doa. Karena itu di ayat 7 Yesus bilang, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tadi motivasi, sekarang konsep. Orang-orang yang tidak mengenal Allah berdoa seolah-olah mengontrol Allah. Dia kira dengan keindahan kata-kata, dengan banyaknya kata-kata, dia akan mempengaruhi keputusan-keputusan Allah. Berapa banyak orang kalau berdiri di tempat-tempat seperti ini, dia berdoa luar biasa, puitis, kala-kala pemazmur. Ada di tempat lain juga pendeta berdoa sampai jemaat sodua kali tasono belum amin. Apa salah berdoa panjang? Nyanda. Karena saudara kalau membaca Alkitab, sebelum Yesus memilih 12 murid, dia Alkitab bilang berdoa semalam-malaman. Apa salah berdoa mengulang-ulang? Bertele-tele berarti mengulang-ulang kata-kata yang itu-itu juga. Saudara ingat ketika Yesus di Taman Getsemani, ketika Alkitab bilang Yesus pergi seperlempar batu jauhnya dari murid-muridnya. Lalu dia berdoa, lalu dia kembali lagi, lalu dia berdoa lagi. Lalu Alkitab bilang dia menyampaikan doa yang itu-itu juga. Jadi sekali lagi yang mau dikoreksi adalah konsepsi seolah-olah kita boleh mempengaruhi Allah dengan kemampuan kita berargumentasi, dengan kemampuan kita merangkai kata-kata. Sehingga kadang-kadang memperlakukan Tuhan seolah-olah Tuhan itu tidak tahu apa-apa. Dia berdoa tapi seperti memberi informasi kepada Tuhan karena memang Tuhan seolah-olah tidak tahu apa-apa. Contoh. Satu waktu orang di kantor sinode, kok ada pendeta senior begini. Biasa juga tahu pendeta kalau berdoa jangan ganti suara toh. Kalau cerita biasa, kalau dia berdoa dia so ganti suara. Mari kita berdoa. Maafkan yang keluarga pendeta, kita leja bilang patah berdiri. Tidak usah bikin-bikin diri. Bapa kami yang di sorga, ini kami yang sudah berada di lantai 3 kantor sinode Gemim. Tak kaget. Memangnya Tuhan yang tahu terang di mana? Memangnya Tuhan tidak tahu di mana tuh lantai 3 kantor sinode? Tuhan tahu.
Tapi itu contoh-contoh yang mungkin kadang-kadang orang nggak taruh kira. Tapi kita bilang solati tapi telinga. Ini aneh-aneh nih. Tuhan, kami berdoa untuk ibu ini. Tuhan tahu dia seorang kepala dinas. Tuhan tahu dia kandidat doktor. Tuhan tahu dia banyak memberi sumbangan di gereja. Oke, kalau Tuhan bicara, nah kelihatan yang tahu. Tapi maksud saya adalah seolah-olah boleh mengontrol Allah dengan merangkai kata-kata yang indah. Banyaknya kata-kata dia seolah-olah. Atau kadang-kadang berapa banyak orang yang lihat pendoa-pendoa memainkan kata-kata dalam doa, mempermainkan emosi dari orang yang mendengar. Sehingga ada orang waktu dengar firman dia tenang-tenang, tapi waktu berdoa mulai histeris karena kata-kata intonasi dimainkan oleh pendoa. Sekali lagi, bukan tentang cara, bukan tentang metode, tapi soal motivasi dan konsepsi. Karena Yesus bilang, ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Nah sekarang orang tanya, kalau Tuhan so tahu dan kiapa kok mesti meminta? Kiapa mesti berdoa? Nah di sini kadang-kadang kita miss. Perhatikan kalimat berikut. Berdoa bukan tentang permintaan saja. Jadi apa dalam itu doa? Murid-murid tanya, bagaimana dalam itu doa? Maka mari kita perhatikan. Paling kurang ada 4 prinsip penting yang diajarkan dalam doa Bapa kami ini. Lalu Yesus mulai ajar. Karena itu berdoalah demikian dan seterusnya. Tidak ada orang yang tidak hafal doa Bapa kami. Tapi ini bukan sekedar rangkaian kata-kata yang diajar oleh Tuhan Yesus. Tapi doa ini mengajarkan saya kata-kata ini paling kurang ada 4 prinsip. Yang pertama, sekali lagi saya tekankan tadi Bapak Ibu Saudara, doa bukan saja tentang permintaan. Doa bukan tentang permohonan. Karena itu menariknya adalah ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia mulai dengan Bapa kami yang di sorga dan seterusnya. Lalu seterusnya kita mendapati yang saya sebutkan tadi. Prinsip pertama dari doa Bapa kami adalah sapaan kepada Allah. Bangsa-bangsa lain, orang-orang lain, agama-agama lain memanggil Allah sebagai Tuhan, sebagai Allah, tapi Yesus mengajar kamu boleh berdoa dengan memanggil dia sebagai Bapa. Rick Warren ketika menulis buku The Purpose Driven Life, dia bilang begini, semua orang di dunia ini adalah ciptaan Allah, tapi tidak semua orang adalah anak Allah. Siapakah yang boleh disebut sebagai anak Allah? Yaitu mereka yang dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Hanya mereka yang beriman kepada Yesus Kristuslah yang mendapat hak istimewa menjadi anak Allah. Dan dengan demikian mereka memiliki relasi intim dengan Tuhan, yang digambarkan dengan panggilah dia dengan Bapa kami yang di sorga. Jadi prinsip pertama kenapa kita berdoa adalah ini tentang membangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu penekanan pertama. Doa yang benar, motivasi yang benar, konsepsi yang benar adalah doa itu harus pertama-tama untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan, yang digambarkan dengan kamu sebagai anak, dia sebagai Bapa, panggillah dia Bapa. Relasi Bapa anak ini adalah tentang keintiman. Ini yang Yesus mau. Hubungan intim ini menjadi penting. Orang-orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan selalu memiliki kepekaan rohani. Kasih contoh. Waktu dulu kita masih di Luan, satu waktu pagi-pagi pergi pelayanan ulang tahun. Lalu setelah khotbah kira-kira setengah jam, tak sambung tuh cerita. Tuh bapak dan ibu di rumah itu mungkin rupa penasaran ini khotbah, dorang tanya lagi. Akhirnya jadilah khotbah kedua. Sobat cerita orang kira-kira 10 menit. Sudah perhatikan, kage-kage tuh bapak di rumah itu, bapak ibu, dia haga DP istri. Terang sementara baca cerita kon dia haga DP istri, kon dia begini. Kita berkeru tapi ini apa DP maksudnya? Tuh bapak dan dia haga DP istri udah
Bapak Ibu, coba tafsir apa itu dia maksud? Nih tahu, sedang kita lihat nih tahu. Kalau tafsir Alkitab boleh, mar tafsir itu dia bagi ini. Apa itu? Mar apa yang terjadi? Tu bapak bagi ini. Tu ibu langsung berdiri pergi di dapur. 3 menit kemudian, so balik, so bawa teh gula dan pisang goreng. Kita baru tahu kalau di rumah itu kote tu begini. Dia arti, mam, pilih aku kamari, ada kopi atau teh gula atau apa joto di dapur, ada pisang, sudah joto orang dua, marka tutup pendeta, saudara tadi bercerita, sulalawana, sulaparona, supaya tong asik bercerita. Mar ndak usah jelaskan panjang begitu, cukup begini. Sebaliknya, dari mana juga ibu, dari mana juga tuh ibu tahu, tuh istri tahu tuh dia suami begini. Itu dia maksud tuh panjang sekali tadi. Balik tuh istri, nggak ada komentar. Tapi bilang berarti betul, itu dia tafsiran. Sekarang kita tanya, dari mana tuh ibu tahu tuh begini? Dia arti yang tadi. Saya yakin satu hal, kepekaan itu lahir dari hubungan intim. Dorang so tahu bagaimana dia kode-kode dan tahu apa artinya. Sampai di rumah tak coba, masih di pintu, tak lihat apa istri, kau tak bilang, mam. Kok dia bilang, apa itu? Beda komunikasi. Kita maksud Bapak Ibu pasti ada kode-kode di rumah yang orang nggak tahu, tapi baku tahu. Mengerti tapi maksud? Tangkap sampai sini. Maksud saya untuk membawa kita pada pengertian, orang-orang yang selalu memiliki hubungan intim dengan Tuhan, dia akan memiliki kepekaan secara rohani. Dia tahu apa tuh mau baking, apa tuh nggak boleh, apa tuh salah, apa tuh benar. Kenapa? Hubungan intim dengan Tuhan itu menjadi kunci penting. Doa adalah tentang membangun hubungan intim. Yang kedua, setelah dia Bapa kami yang di sorga, baru masuk pada permintaan. Di sini muncul 2 permintaan. Satu permintaan bersangkut paut dengan kepentingan Tuhan, dan satu permintaan lagi bersangkut paut dengan kepentingan kita. Saudara perhatikan sistematikanya. Kita pakai bahasa yang agak sedikit berat-berat karena kali kolom orang tidak sekolah kita tidak mau bahas begini. Berapa saudara-saudara masyarakat kampus dari aspek sistematika, coba orang lihat. Menariknya, kadang-kadang orang berdoa, pemaso Bapa yang di sorga, langsung semua permohonannya adalah tentang kepentingan kita, tentang keinginan kita, tentang kebutuhan kita. Mar coba taruh kira tuh sistematika dari doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Semua tentang mu. Baru muncul tuh, berikanlah kami makanan yang cukup, ampunilah dosa kami, lepaskan kami dari yang jahat. Mu dulu, baru kami. Artinya apa? Berdoa yang benar haruslah pertama-tama mengutamakan kepentingan Tuhan. Amin. Mulai rubah tuh konsepsi. Hanya jika kita telah mengutamakan Tuhan, baru kita berhak mengajukan kepentingan kita. Orang-orang yang mementingkan kekudusan nama Tuhan, mementingkan kerajaan Tuhan, mementingkan kehendak Tuhan supaya jadi, barulah dia berhak mengajukan kepentingannya. Jadi berdoa bukan tentang permohonan kita, menyangkut kebutuhan kita, tapi sekali lagi berdoa yang kedua, pertama soal relasi, yang kedua soal mengutamakan kepentingan Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah mau secara sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, sebenarnya dia tidak pernah berhak mengajukan kepentingan dirinya sendiri. Cara-cara berpikir ini akan berdampak pada cara-cara kerja kita. Nggak pernah peduli dengan kepentingan yang mengutamakan Tuhan, kepentingan tugas dan tanggung jawab kita, tapi selalu saja mau meminta hak. Dan berdampak sampai begitu saya kira. Satu waktu kita pimpin di SKPD. Para usah bilang di SKPD mana? Kayak saudara di situ. Kita dorang telepon, pendeta boleh kok mau pimpin ibadah hari Senin? Boleh, jam berapa? Terang apel jam 8 Maret. Kira-kira 15 menit, jadi setengah 9 lah, oke?
Tak sampai situ jam 8. Tak lihat sepi ini kantor. Nah, buka sih, sepi. Nggak ada orang. So 45 menit lagi 15 menit jam 9 kong sampai kamar 2 ibu. Kita langsung berpikir mungkin orang dah apel di kantor bupati. Masuk kamar tuh ibu, ya karena dong dah lihat so pakai begini, orang langsung kenal pendeta. Oh pendeta Kang. Kita bilang iyo. Pendeta so lama. Kita bilang baru 45 menit. Oh katu so lama. Kita bilang ibu jam berapa reen tuh kantor sini? Jam 9 pendeta. Oh maaf jam 8 pendeta. Ibu berapa tuh pegawai sini? Ada 27. Banyak Kang. Apel jam berapa? Sebenarnya jam 8 pendeta. Kayak pas jam pagi tidak ada apel. Ada apel di kantor bupati. Nyandak pendeta. Jadi kayak baru 2 tuh udah datang. Sudah taruh kira apa dong bilang? Pendeta, ndak ada kok tuh bos. Tuh kepala dinas dah keluar daerah dah studi banding. Dorang so tahu tuh bos ndak ada jadi dorang les sengaja terlambat. Oh begitu ya? Iyo, 1 minggu kayak itu bos mau pergi ya pendeta. Dorang so tahu, begini kayak orang pemodel 1 minggu ini. Kurang ajar. Mana orang Kristen semua tuh 27 orang itu ibu. Iyo. Datang terlambat, pulang cepat, selama di kantor main gadget. Belum akhir bulan so telepon. Bendahara. Belum ada orang gaji. Sibuk mementingkan diri sendiri, tidak pernah berpikir apakah yang aku lakukan akan membawa kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan, menjadi contoh, memberi faedah. Saya kira sudah cepat menangkap hal-hal itu. Setelah Yesus berdoa, mengajarkan doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, baru muncul permintaan yang bersangkut paut dengan kita. Ada banyak keinginan kita, ada banyak permintaan kita, ada banyak kebutuhan kita. Tapi saudara pernah tidak perhatikan betapa menarik dan saya kira mengagumkan ketika Yesus justru membatasi pada 3 poin. 1, berikanlah kami makanan yang cukup. Yang kedua, ampunilah dosa kami. Yang ketiga, lepaskan kami dari pencobaan. Makanan diperlukan setiap hari. Saudara boleh tidak punya mobil, saudara boleh tidak punya rumah, saudara boleh tidak punya apa-apa, motor, tapi tidak mungkin saudara tidak akan bertahan kalau tidak ada makanan. Yesus tahu. Mari kita pikirkan, kenapa Yesus cuma batasi di 3 hal ini? Saya berpendapat, bagi Yesus inilah kebutuhan yang paling mendasar, yang memang harus ada pada manusia, dan Tuhan perhatikan tentang itu. Berikanlah kami makanan yang cukup. Saudara, kita saya contoh. Ini kalau mau tafsir boleh udah 1,5 jam. Marta mau percepat. Karena tahu saudara mungkin ada tuh tidak biasa mendengar khotbah panjang. Mar suka dapat khotbah yang pendek-pendek sekaligus berkat banyak. Kita saya contoh. Minta maaf mau bertanya, minta maaf. Ibu, di rumah Pak Ibu tuh beras kira-kira makan untuk berapa hari aman? Maksudnya kita kira-kira 1 bulan anak pendeta. Pak Ibu boleh? Coba mau tanya, enggak mau diminta Kang Pak. Coba kira-kira Ibu beras di rumah sedia untuk berapa waktu? Maksudnya aman lah orang mau makan ini beras. Atau begini juga. Kira-kira Ibu simpanan saldo itu menjamin makan minum secara khusus makan minum untuk berapa lama? Kira-kira 1 minggu ini aman lah? Yo, oke, aman. Sekarang kita mau tanya, kalau orang punya persediaan makanan 1 minggu aman, kita tidak mau tanya ya itu pimpinan yang berapa puluh tahun aman, cuma 1 minggu aman. Sekarang, masih relevankah mau berdoa, Bapa kami yang di sorga dan seterusnya, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Tuhan boleh bilang, tapi makanan di rumah 1 minggu. Tangkap tak maksud? Makanan yang cukup untuk hari ini. Sekarang terang tanya, kalau orang yang miliarder, yang sampai 7 turunannya tidak mau habis DP kekayaan, masih relevankah dia mau berdoa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini?
Saya pernah pikir itu. Lagi-lagi, ini bukan tentang permintaan, tapi mengajarkan kita satu. Mengajarkan kita yang engkau makan sumbernya dari mana? Apakah dari Tuhan? Ataukah itu dari hasil perampokan? Yesus mau supaya yang engkau makan itu dari Tuhan. Amin. Kita bilang pada istri, dia guru. Dia SMK 2 tahun. Dia bilang, Mam, you guru, you ASN. Jadi kalau mau terima raport, jangan taruh di situ tuh daftar seolah-olah itu daftar hadir, mari di sebelah ada kolom kosong nominal. Anak-anak atau DP orang tua yang kasih banyak, you senilai tinggi, yang tidak bakal kasih apa-apa, weta. You senilai rendah, hati-hati, jangan. Makanlah dari gaji yang Tuhan sudah beri bagimu melalui negara. Jangan pernah alirkan uang ke rumah dengan cara-cara yang tidak beres. Biar jodoh orang jadi keluarga pendeta susah sampai mati. Yang penting tidak makan dari hasil penipuan. Kita hanya bilang pada diri, saudara boleh mendapat gambaran sedikit tentang saya. Kita ibu tidak terlalu pintar, juga tidak terlalu bodoh. Kita boleh melakukan cara-cara yang lihai untuk membuat orang memperkaya diri saya. Tak boleh. Demi Tuhan tak mau backing. Berapa banyak orang yang menyebut diri hamba Tuhan. Datang berdoa apa pejabat, selama berdoa tak mau pulang. Kiapa belum kasih itu sampul. Minta maaf Bapak Ibu, kita aja bilang patah diri itu. Yang keluarga pendeta tidak usah tersinggung. Kita boleh kok mau backing. Tak tahu bagaimana DP teknik-teknik. Betul kita tahu. Mereka bilang tak mau backing. Tak mau jadi pendeta yang lurus, yang hidup kudus, yang tidak akan pernah memberi makan anak-anakku dengan hasil-hasil kelicikan, penipuan, sekalipun berkedok pelayanan. Enggak. Ini penatua Rai tahu. Tiap bulan dulu waktu sebelum pandemi, tiap bulan dia panggil pergi backing pembinaan. Dia kasih duit, tak terima. Dia ganti dengan cookies. Meskipun tak hitung-hitungan tuh harga cookies dengan sate lebih mahal. Mar dia so kasih, kalau tak nak mau beli, nak mau bawa busu. Mar, itu apa natua? Kita berusaha, kita tidak pendeta yang susah, tapi ibu tanya mau menjadikan itu sebagai sarana untuk mencari uang dengan cara-cara yang benar. Untuk mengatakan makananmu dari mana? Hal-hal yang engkau peroleh dengan cara-cara yang tidak benar, itu tidak akan menjadi darah dan daging. Pemimpin atur akang di antara nih. Wah, Bapak Ibu, wah salah ini. Tidak sesuai dengan DP juklak. Sudah, ini bukan korupsi, policy. DP kata-kata gagah, policy, ini kebijakan. Kondoran penatua sama selai, cilaka. Yang engkau makan dari mana? Tuhan bilang harusnya dari Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan mengajarkan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ini doa anti keserakahan. Sudah tangkap sampai situ? Yang kedua, saya akan percepat. Permohonan yang bersangkut paut dengan kita yang pertama tentang makanan. Tapi yang kedua adalah, berikanlah kami makanan yang cukup. Yang kedua, ampunilah kami. Ampunilah kesalahan kami. Siapa yang tidak pernah berdosa? Siapa di antara kita yang berani berkata masa laluku adalah masa lalu yang suci seluruhnya? Tidak ada. 1 Yohanes 1 bilang semua orang berdosa. Barang siapa berkata dia tidak berdosa, dia menipu dirinya sendiri dan tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Kita membutuhkan belas kasih Tuhan. Dan itu harus kita lakukan setiap hari. Minta penyucian dari Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan untuk dosa kita kepada Tuhan, untuk kesalahan kita kepada sesama. Kita mintakan setiap hari penyucian, pengampunan dari Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Minta Tuhan memberi pengampunan kepada kita. Tapi juga ada bilang begini, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Berapa banyak orang yang kadang-kadang begitu mati-matian minta Tuhan ampuni dia, tapi juga begitu keras hati memberi pengampunan kepada orang.
Saya satu waktu ada oma dua baca cerita, pendeta, gimana wana sih? Siapa deh? Kita dengan tapi kakak ada baku marah. Memang so lama, so 9 tahun. Hah? Kakak ada baku marah 9 tahun, tak baku bicara. Kong, kita sampai minta maaf kemarin pendeta Mardia tak mau saya maaf. Kong tapi tanya pada kakak, ibu betul kata? Bilang betul pendeta, biar dia sampai mati tak mau saya maaf pada dia. Setelah lalu dia ada backing pak kita. Kong tanya, ibu jangan berdoa bapak kami. Ada ya pendeta? Hafal dari sekolah minggu. Semua dari bapak kami yang di surga sampai amin, ibu dia bilang. Iyo. Maka kita curiga. Waktu dia berdoa begini. Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu dan seterusnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dia mulu itu. Mar mungkin dia hati begini. Dan ampunilah kami. Walaupun kami tidak mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ada orang begitu. Kita bilang terserah ibu. Karena mau bikin pengampun. Kalau engkau tidak mengampuni orang bersalah kepadamu, bapamu juga tidak akan mengampunimu. Oh iya pendeta. Terserah. Engkau yang putuskan. Begini orang pendeta, kita janji. Kalau tak semua mati, tak semua ampuni pada dia. Nah, dengar itu. Tak bilang masalahnya ibu belum tahu kalau mau mati kapan. Dia bilang, biasa pendeta kalau semua mati ada tanda-tanda. Hah? Ada tanda-tanda? Baik juga kalau ada tanda-tanda. Kalau ibu pi pasar sebentar, kong kuda ruji dari belakang, mati. Nggak ada tanda, langsung mati ditampar. Kok dia bilang, Yoci, minta bagaimana 1 minggu tanya, sobat jalan mau lansia 2 orang ke kali. Sebab ku baik. Jangan menunda kebaikan. Anggaplah hari ini hari terakhir engkau hidup. Kalau setiap kali kita menyadari mungkin ini kesempatan yang Tuhan kasih, lakukan yang terbaik. Sudah juga. Nggak usah macam-macam. Wah itu orang penjahat di sebelah Yesus. Dia semua mati kong Tuhan dia bertobat, Tuhan saya pengampunan. Iya dia karena dia tahu dia semua mati. Ngana nggak tahu mau mati kapan. Itu dia soal. Nggak ada tanda-tanda. Baik juga kalau masih dari kisaki. Ya toh? Kalau masih ada isolasi, kalau langsung mati. Maksudnya saya kira ini mengajarkan begitu agung. Yang ketiga, terakhir. Berikan kami makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami. Yang ketiga apa? Lepaskan kami dari pencobaan. Sudah tahu Alkitab bilang iblis itu berjalan keliling dunia setiap hari dengan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita tidak bisa mengabaikan ini bahwa sebenarnya selama kita masih di dunia ini kita akan terus menjadi sasaran empuk dari iblis untuk menjatuhkan kita. Yang di sini muncul pencobaan. Kenapa muncul pencobaan? Bukan ujian. Nah, kadang-kadang orang mempersamakan tuh ujian dan pencobaan. Saudara, ujian dan pencobaan itu berbeda dalam 3 hal. 1, dari segi sumber. 2, dari segi sifat. 3, dari segi tujuan. Ujian itu datang dari Tuhan, pencobaan itu datang dari iblis. Maka berarti yang Yesus bicarakan di sini adalah tentang sesuatu yang akan dikerjakan oleh si jahat itu. Saudara boleh tangkap sampai sini. Yang kedua, ujian itu selalu bersifat positif, tapi pencobaan selalu bersifat negatif. Yang ketiga, ujian itu selalu tujuannya untuk membangun, untuk kebaikan. Walaupun kadang-kadang bentuk dari ujian dan pencobaan itu sama, tapi kalau itu dikerjakan oleh Tuhan itu pasti untuk keutuhan, untuk kebaikan, untuk kemajuan, untuk keuntungan kita. Tapi pencobaan selalu tujuannya untuk menghancurkan kita. Ujian dan pencobaan bisa datang di waktu yang sama, bisa datang di waktu yang berbeda. Ujian dan pencobaan bisa datang dalam bentuk yang sama, bisa datang dalam bentuk yang berbeda. Di dalam Alkitab ada satu keluarga yang menerima ujian dan pencobaan di waktu yang sama dan bentuknya sama. Ayub, sudah ingat? Habislah semua yang dia punya. Padahal Alkitab bilang Ayub itu orang saleh, orang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi tiba-tiba dia mengalami penderitaan. Saya tekankan tadi teman-teman, ibu bapak saudara, ujian pencobaan tidak selalu bentuknya penderitaan. Jabatan bisa jadi ujian. Kekayaan bisa jadi ujian. Promosi jabatan bisa jadi ujian. Kesempatan-kesempatan bisa menjadi ujian. Tapi coba fokus dulu Pak Ayub. Ketika dia menghadapi ujian dari Tuhan, sekaligus pencobaan dari iblis di waktu yang sama dalam bentuk yang sama, bagaimana Ayub bereaksi?
Semua yang tak punya ini kok Tuhan dah kasih. Maka kalau diambil biar terpujilah Tuhan. Itu kata-kata yang selalu orang kutip kalau ada kedukaan, Kang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mari saudara perhatikan reaksi istri Ayub. Apa istri Ayub bilang? Ayub, kalian apa model? Mana boleh kutuk jo nape Tuhan, kok ngana mati jo. Kira-kira begitu tuh. Kalau dia orang sini, mungkin dia bilang begini. Sia-sia tuh ngana beriman. Percuma ngana jadi majelis, apa Tuhan dah kasih pengana? Percuma ngana hidup kudus, apa Tuhan dah kasih pengana? Tuhan tarik bukan dah kasih, dah ambil semua. Ngana boleh mati jo, ngana kutuk jo nape Tuhan. Suami istri berbeda reaksi ketika menghadapi ujian dan pencobaan. Saya katakan tadi, salah satu target dari iblis untuk mencobai kita, menghancurkan kita, menjatuhkan kita, membuat mulut kita menghujat nama Tuhan. Tentang itu, iblis tidak berhasil menjatuhkan Ayub, tapi berhasil menjatuhkan istri Ayub. Bagaimana dengan kita? Maka Ayub bilang, mana bicara toleh sama dengan perempuan seno. Begitu toh? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Memang begitu di Alkitab. Maka dia orang tahun lalu dia bilang sama yang tadi pasti. Mana toleh sama dengan perempuan seno. Cuma rek suka tuh baik-baik orang pun nembak tuh yang besai-besai. Tapi bagaimana Tuhan melihat dalam keadaan seperti itu, Ayub tidak berdosa kepada Tuhan. Lalu pasal 42 bilang keadaan Ayub dipulihkan, malah berlipat ganda. Tetaplah setia ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Mungkin itu Tuhan sedang menguji, tapi sekaligus hati-hatilah. Jangan-jangan itu menjadi pencobaan iblis terhadap engkau. Kuncinya berdoa. Tapi perhatikan kalimat berikut. Berdoa tidak akan meniadakan pencobaan, tapi berdoa memberi kita kekuatan menghadapi pencobaan. Kita ulang. Berdoa tidak akan meniadakan pencobaan, tapi berdoa akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Amin. Dan yang paling terakhir, menariknya doa Bapa kami tidak berakhir pada permohonan tentang kita, tapi berakhir pada pujian kepada Allah. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini tentang pujian. Dimulai sapaan kepada Allah, diakhiri dengan pujian kepada Allah. Ini mengandung prinsip-prinsip yang indah. Membangun hidup kita, membangun arah kita, membangun visi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk beberapa waktu ini kami boleh belajar. Mungkin di antara kami ada yang ditegur, ada yang dikoreksi, tapi kami percaya ini cara Tuhan untuk mengembalikan kami kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki dalam segala praktek kehidupan kami. Tuhan, kasihani kami, biar hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati setiap kami. Tolonglah kami, tidak hanya sampai mengerti firman, tapi beri kami bijaksana untuk menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami akan terus menjadi pribadi yang berbeda, yang mementingkan kehendak Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah, yang merindukan nama Tuhan terus dipuji, diagungkan, dibesarkan melalui hidup, karya, pelayanan kami. Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk pimpinan Universitas Negeri Manado, Rektor, Profesor Dr. Dece Katuuk MPD, tapi juga dalam kehidupan keluarga Pasandaran Katuuk. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, supaya biar dia menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memimpin lembaga ini, melihat kemajuan-kemajuan, melihat keberhasilan-keberhasilan, menjadi berkat bagi banyak orang dengan prinsip-prinsip ilahi dia jalankan. Sungguh pun kesulitan akan datang, tapi belalah dia, kuatkan dia, beri dia pembelaan surgawi, sehingga dia akan tetap melangkah maju sesulit apapun jalan yang akan dia tempuh. Karena kami percaya ini tidak mudah, tapi bersama Tuhan dia pasti akan melihat kebaikan-kebaikan. Berkatilah semua
jajaran pimpinan di Universitas Negeri Manado ini sampai di tingkatan fakultas. Orang-orang yang berjuang bekerja keras untuk memajukan universitas ini. Diberkatilah mereka. Beri mereka hati yang selalu mau bersehati. Bersehati dengan Tuhan. Bersehati di antara satu dengan yang lain. Supaya akan terjadi berkat Tuhan dicurahkan ketika ada kesehatian dan semua bergandengan tangan. Melangkah bersama membangun kebaikan-kebaikan universitas ini. Berkatilah juga seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Manado ini. Dalam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di masa-masa pandemi ini, biarlah kami tetap memandang kepada Kristus. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan tetap menjaga, memelihara semua sivitas akademika Unima ini. Semua pemangku kepentingan di universitas ini. Tuhan berkati menurut cara Tuhan, menurut ukuran-ukuran Tuhan. Tuhan memberkati semua rencana, semua program-program kerja dari universitas ini sekarang dan sampai selama-lamanya. Secara khusus untuk pelaksana ibadah, para pegawai honorer, Tuhan berkati mereka, Tuhan sayangi mereka, Tuhan buat mereka berhasil dan mereka memberi sumbangsi bagi kepentingan-kepentingan kerajaan Allah. Berkati keluarga kami masing-masing, berkati pekerjaan pelayanan kami, dan biarlah dalam kesemuanya itu kami terus mengagungkan Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa, dengarkan permohonan kami yang kami bawa dalam perantaraan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.